Besok. Halo. Sampai tanggal 5 ke sini lagi. Kelihatan ya? Aduh, senyum apa ya? Halo. Kelihatan nggak ini semuanya? Halo, kalau dengar suaranya bilang ya. Oke, di sini ada beberapa kata-kata bahasa Inggris. Nah, kata-kata ini berhubungan dengan ruangan. Jadi ada di dalam bangunan gitu. Yang pertama ada wall. Yang kedua ada ceiling. Yang ketiga ada window. Yang keempat ada balcony. Yang kelima ada door. Yang keempat ada floor. Yang tujuh ada roof. Yang delapan ada stairs. Nah, sekarang kita coba ucapkan bareng-bareng ya. Coba yang kata pertama, ini bacanya gimana? Oke, yang kedua? Ceiling. Nah, pintar. Yang ketiga? Window. Window. Oke, lalu ada balcony. Balcony. Nah, lalu ini apa? Oke, lalu floor. Terus yang ini nih, roof. Lagi, roof. Oke. Jadi di sini beda ya. Kalau yang pintu atau door itu bacanya U, U asli. Kalau yang di sini bacanya diubah jadi U. Jadi roof gitu. Lalu yang terakhir? Oke, salah ya. Yang benar adalah stairs. Stairs. Oke. Sekarang arti-artinya. Wall ini artinya apa? Ada yang tahu nggak? Wall itu dinding. Jadi yang putih-putih itu yang di belakang itu wall bahasa Inggrisnya. Artinya dinding. Lalu ceiling. Ceiling ini apa? Ceiling ini yang kotak-kotak di atas itu loh. Atap apa ya? Ya, lalu ada window. Window apa? Masa nggak tahu? Balcony. Balcony itu balkon. Tahu balkon? Balkon itu yang di lantai 2, terus ada terasnya itu loh, Dek, yang di lantai 2, terus keluar itu ada kayak apa? Ada tempat keluar, terus kita bisa lihat pemandangan. Nah, itu balkonnya. Jadi teras yang ada di lantai 2 atau yang itu. Lalu door itu artinya apa? Ya, oke. Lalu yang ini floor artinya? Lalu ini roof, roof. Roof itu atap, tapi yang di luarnya, yang ada gentengnya, yaitu roof.
Terus stairs, apa stairs? Tangga, oke. Sekarang kamu tebak ininya, bahasa Inggrisnya. Ini tadi apa ini? Inggrisnya apa? Nggak bisa. Ini apa? Stairs. Oke, ini? Oke. Ini? Door. Terus ini yang di luar yang ada gentengnya? Roof. Habis ini dicatat ya. Habis ini dicatat ya. Terus ini apa tadi? Yang ada di lantai 2, terus bisa lihat pemandangan. Balcony. Terus ini? Ini? Apa? Apa tadi? Wall. Kok nggak ada? Terus yang terakhir, nih, yang kotak-kotak di atas, ceiling. Ceiling. Coba. Ditulis ya. Ini yang ditulis ya, bahasa Inggrisnya ditulis terus diartikan. Diartikan, ditebak-tebak sendiri. Bahasa Inggris sama bahasa Indonesianya. Kalau nggak tahu, tanya ya. Sama artinya ya, jangan lupa. Wall itu dinding, ceiling ini atap di dalam rumah. Langit-langit rumah bisa aja. Langit rumah. Terus ada window, window itu jendela. Lalu balcony, balcony balkon. Lalu ada door, pintu. Terus floor, lantai. Terus roof, atap. Lalu stairs, tangga. Oke, itu aja. Ya, aku yakin.
Sudah ya? Sudah belum? Kakak. Coba salah satu ngirim foto dong hasil tulisannya ini. Iya, Pak. Oke. Oke, udah selesai semua. Lanjut ya ke materi. Orang juga begini. Bisa ngebel. Oke, kakak lanjut ya. Sekarang materinya adalah bisa dengar nggak suaranya? Nunggu Oke, sebuah bicara di depan umum secara langsung. Nah, public speaking juga disebut dengan seni berpidato dalam menyampaikan pendapat atau idenya. Di sini ada yang pengalamannya maju ke depan kelas gitu. Ya, suaranya benar. Itu siapa?
Tengah wapi kok. Saya sudah sama. Dia jambul. Halo, Mana? halo, jelas nggak ya? Kayak musuh bertanya. Halo, halo, jelas nggak? Kalau jelas bilang dong jelas. Kalau nggak, Buat kemana aku offline saat ini. halo. Kalau kakak bilang halo, kalian bilang hai dong. Halo, hai, halo. Oke, dengar ya. Nah, public speaking itu kegiatan yang berbicara di depan umum secara langsung. Nah, di sini ada yang mau cerita nggak? Satu aja yang pernah maju ke depan kelas gitu. Kayak disuruh gurunya, entah mengerjakan soal di papan tulis atau bercerita gitu. Ada yang pernah nggak? Yang maju. Cerita. Ceritain dong. Rasanya gimana? Deg-degan nggak? Atau biasa aja? Atau santai-santai aja? Gimana? Kalau ditunjuk itu, misal siapa ya? Revan. Kak. Revan nggak pernah tah? Jan. Terus yang pernah siapa? Yang pernah siapa nih? Wildan kali. Wildan pernah ya? Ya, Jan. Siapa ya? Ulil. Cita pernah. Enggak boleh tambah. Oh, Endita. Gimana rasanya? Deg-degan apa enggak? Enggak, biasa aja. Biasa aja. Ya gitu. Jadi maju itu harusnya rasanya biasa aja. Nggak usah nervous, nggak usah deg-degan gitu. Kayak Endita. Jadi semuanya nanti belajarnya sama Endita ya, biar nggak deg-degan. Oke, lanjut ya. Tujuannya apa sih? Kenapa sih kok harus maju? Kenapa sih harus berani gitu? Tujuannya yang pertama adalah meningkatkan kepercayaan diri, lalu menumbuhkan skill atau bakat kepemimpinan, lalu menumbuhkan kemampuan dalam menyampaikan ide atau pendapat. Jadi lebih tertata, terus lebih berpengalaman gitu kalau sering maju. Terus meningkatkan bakat berkomunikasi yang baik dan lancar. Jadi nggak belibet nanti kalau ngomongnya di umum gitu. Terus menumbuhkan pengetahuan dan mudah bersosialisasi. Tuh. Next. Tekniknya gimana sih untuk public speaking, untuk berpidato atau menyampaikan ide-ide di umum. Nah, di sini kakak punya 3 teknik. Yang pertama ada Daisy. Daisy. Iya. Yang pertama ada Daisy, lalu they listen, sama they understand. Nah, Daisy ini ada yang tahu nggak artinya apa? Daisy, yang keras suaranya. Kakak nggak dengar. Apa? Masih di nomor 2. Oh, apa? PPT-nya. Oh, ini. Atau ini? Belum. Apa? Nggak dengar. Walah, bentar ya. Tadi sampai mana? Ini udah belum? Oh, ini belum. Ya, jadi tujuannya adalah yang pertama itu meningkatkan kepercayaan diri. Termasuk ke drafts. Aku berapa? Di HP enggak.
Ya, kalau sering maju atau public speaking atau berbicara di depan umum, di depan banyak orang itu banyak manfaatnya. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan diri, lalu menumbuhkan skill kepemimpinan, lalu menumbuhkan kemampuan menyampaikan ide atau pendapat, lalu meningkatkan bakat berkomunikasi yang baik dan lancar, dan lalu menumbuhkan pengetahuan dan mudah bersosialisasi. Karena berkomunikasinya udah tertata dan seiring waktu itu jika dilakukan terus-menerus bakal lancar gitu kalau berkomunikasi dan bergaul juga lebih mudah gitu. Lalu tekniknya, gimana sih caranya biar bisa menyampaikan ide kita dengan baik dan benar? Yang pertama ada they see, lalu they listen, lalu they understand. Nah, they see ini apa artinya? Ada yang tahu nggak? Apa artinya? They see. They itu apa? They. Itu mereka. Si itu melihat. Berarti artinya mereka melihat gitu. Jadi teknik yang pertama itu apa yang dilihat oleh mereka, oleh orang-orang yang kita yang kita ajak bicara, yang menjadi lawan bicara kita. Lalu yang kedua, they listen. Gimana kita terdengar oleh orang-orang tersebut. Lalu yang ketiga, they understand. Jadi gimana caranya kita membuat mereka mengerti apa yang kita omongkan gitu, apa yang kita sampaikan, ide atau pendapat kita. Lalu yang pertama ada they see. Nah, oh iya teknik ini ditulis ya teman-teman. Tulis semuanya ya, Kak. Iya. Bukan aspek juga. Mulai dari ini ya. Kedua. Nanti kalau udah selesai materinya, kakak mau kasih pertanyaan, tapi langsung dijawab ya. Nanti kakak tunjuk. Jadi diperhatikan ya. Diacak kok. Tenang aja. Sudah? Yeah. Skip. Oke. Yang pertama ada Daisy. Daisy ini pengertiannya adalah merupakan aspek yang pertama dinilai melalui bagaimana kita terlihat oleh para pendengar. Di sini ada beberapa aspek. Yang pertama ada sikap berdiri kita. Jadi yang berdirinya itu harus tegap, nggak boleh bungkuk, nggak boleh goyang-goyang, nggak boleh joget gitu. Jadi harus sigap, tegap gitu. Lalu ada penampilan atau pakaian kita. Antusias. Nah, pakaian kita itu harus rapi, nggak boleh kotor, nggak boleh lecek, nggak boleh lungset gitu. Misalnya kalau pakai kerudungnya harus lurus, nggak boleh menceng, nggak boleh ada rambutnya gitu. Kalau cowok mungkin pakaiannya nggak boleh, misal kalau di sekolah dimasukkan bajunya, nggak boleh dikeluarkan, terus atributnya juga lengkap. Tuh. Lalu yang ketiga ada gerakan tangan. Nah, gerakan tangan ini seperti memeragakan isinya. Jadi misal
adik-adik bilang eh, adik-adik bilang apa ya contohnya? Lingkungan adalah habitat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Jadi tangannya itu tidak diam saja, cuman lebih menunjukkan seperti, bentar ya, tak on cam dulu. Jadi tangannya itu nggak berhenti gitu, nggak tegap gini aja, tapi ditunjukkan seperti hewan dan binatang dan apa gitu, tangannya ikut gerak gitu. Lalu yang keempat ada kontak mata. Nah, matanya ini nggak boleh satu pandangan terus ke satu orang itu aja. Misal ada orang di tengah gitu ya, nggak boleh lihat orang itu terus. Jadi harus ke kanan, ke kiri gitu. Biar kenapa? Biar kita terlihat oleh mereka gitu. Lalu ada ekspresi wajah. Jadi ekspresi wajahnya itu nggak boleh kaku, nggak boleh misal ngomong apa gitu, wajahnya kaku, nanti dikiranya marah gitu, dikiranya nggak ramah gitu. Makanya harus senyum, terus antusias gitu. Lalu ada gerakan tubuhnya ini bukan yang berlebihan ya, lebih ke penguasaan panggung. Jadi adik-adik ini jalan gitu, jalan ke arah kiri, lalu ke arah kanan, lalu maju. Dan yang paling penting tuh tidak boleh membelakangi penonton gitu atau pendengar kita. Tujuannya kenapa? Tujuannya adalah untuk memberikan kesan hangat dan antusias kepada para pendengar. Ini ada yang ditanyakan nggak? Coba tanya dong. Kalau ada. Kalau nggak ada, kakak next. Saya tidak tanya. Tanya dong. Kakak suka kalau ada yang tanya. Berarti nanti kakak tanya loh ya tentang ini. Fantasiasi. Sampai kudu. Kami yang antusias. Alhamdulillah. Sudah ya? Next. Next. Oke. Yang kedua ada they listen. Listen itu artinya apa? Guru. Oh, belum. Oke, nih. Inna Allah. Betul kok lagi. Siapa sih yang pengen banyak? Gitu. Sudah? Sudah belum? Apa? Belum. Nanti yang ditulis yang bulat-bulat itu aja ya. Yang ininya aja. Oke. Biar cepat. Seperti aku.
Sudah ya? Sudah ya? Udah, Kak. Oke. Kan? Yang kedua ada they listen. Nah, listen sini artinya apa? Coba, ada yang tahu nggak? Listen. Listen. Apa? Dengar. Apa? Dengar. Apa kurang kenceng? Kakak. Bapaknya boleh minum. Apa artinya ini? Ayo. Listen. Ayo artinya apa? Mendengar. Apa? Atas lagu. Nggak dengar. Ulang-ulang. Halo. 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 Apa artinya listen? Mendengar. Sampai berbicara nih. Alhamdulillah. Sampai ini aja ya, yang titik-titik aja. Jadi, they listen merupakan aspek yang dinilai karena bagaimana suara kita terdengar oleh para pendengar. Jadi, yang pertama ada volume. Jadi, suara kita itu nggak boleh terlalu kencang, nggak boleh terlalu pelan, harus stabil gitu. Terus pengucapan katanya itu harus jelas. Misal ngomong ngomong sesuatu ternyata ngomongnya nggak jelas, jadi orang-orang dengarnya nggak sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Terus juga ada intonasi atau nada. Jadi misal nerangin sesuatu yang lucu gitu. Ntar kalau intonasi atau nadanya sedih, jadinya nggak lucu gitu. Pesannya nggak tersampaikan. Lalu ada kecepatan atau tempo. Kecepatannya itu harus sesuai, nggak boleh terlalu cepat, nggak boleh terlalu pelan. Dan harus sesuai dengan waktunya juga yang diberikan gitu. Jadi disesuaikan gitu. Lalu ada jeda. Di sini jeda itu berhubungan dengan titik dan koma. Jadi misal kalau titik itu harus berhenti beberapa detik. Terus koma itu berhentinya berapa detik gitu. Lalu yang terakhir ada pernapasan. Pernapasan tuh juga harus diatur, nggak boleh kayak habis lari ngomong sambil gitu, sambil megap-megap gitu, kayak habis lari nggak boleh. Jadi harus tenang dulu, nafasnya juga harus tenang. Tujuannya kenapa sih? Tujuannya adalah untuk memberikan penyampaian isi yang baik dalam berbicara. Coba ngomong they listen gitu bareng-bareng. Coba baca ini dong, adik-adik semua baca ini. Kakak hitung 1, 2, 3. Oke, terus yang ini tadi 1, 2, 3. Udah ya ini nyatetnya? Belum. Oke. Next ya. Next itu artinya apa sih? Next. Oke. Kalau skip? Iya. Kalau itu aja. Oke, next. Lanjut.
Ada they understand. Coba dibaca bareng-bareng. Ini apa? Oke, they understand. Artinya mereka mengerti. Jadi ini aspek terakhir yang dinilai pada kualitas materi yang disampaikan. Yang pertama ada isi dari materinya. Materinya itu isinya harus sesuai dengan temanya, nggak boleh keluar dari atau melenceng dari temanya. Misal tema lingkungan, nggak boleh ngomongin tentang apa ya, tentang sedih, tentang hal-hal yang misal politik gitu, nggak boleh. Misal temanya lingkungan tapi ngomongin tentang hobi diri sendiri, yang hobinya adalah menyanyi gitu, nggak nyambung. Jadi isi materi harus sesuai. Lalu pemilihan kata dan kalimat ini juga harus diperhatikan karena kalau pemilihan katanya salah, misal katanya itu nggak sopan gitu. Jadi kan kualitas materinya tidak tidak baik. Lalu ada struktur saat berbicara. Jadi misal teksnya itu satu kalimat itu ada apa ya? Jadi struktur saat berbicara ini harus sesuai dengan teks materi kita. Jadi kalau misal mau melenceng harus sesuai dengan temanya gitu. Lalu ada penguasaan materi, ini adalah latihan terus-menerus. Jadi misal dibaca dan dipahamin teksnya. Lalu yang terakhir ada kemampuan mengolah kata. Seperti yang Kakak jelasin tadi, kemampuan mengolah kata itu seperti jadi teksnya temanya lingkungan, kata kalimatnya juga temanya lingkungan, terus kita berbicaranya misal di luar konteks, di luar materi, tapi harus sesuai dengan temanya, dengan lingkungan itu. Tujuannya adalah memberikan pemahaman isi materi pada pendengar. Jadi tujuannya supaya pendengar ini paham gitu apa yang kita sampaikan dan tersampaikan apa maksud ide dan pendapat kita. Itu. Udah ya ini? Udah atau belum? Udah. Lalu yang terakhir, nervous. Nervous itu artinya apa sih? Nervous. Nervous itu artinya gugup, deg-degan. Nah, itu ngomongnya nervous. Degan. Ada yang pernah nggak? Pernah deg-degan nggak? Pernah. Ya. Nah, kalau pas nervous itu kalian ngapain? Kamu sudah salah, nggak ngerti. Siap-siap, sapu sendiri, santai aja gopo. Oke. Ini jadi kalau nervous atau gugup. Oh iya, dibaca bareng-bareng dong, nervous gitu. Nervous. Nervous lagi. Nervous. Oke, jadi nervous atau gugup itu caranya biar nggak kayak gitu itu gimana sih? Yang pertama diubah menjadi excited. Excited itu juga bahasa Inggris. Artinya bersemangat. Coba excited. Lagi excited. Oke, diubah. Jadi deg-degannya itu diubah. Aku mau maju nih. Aku mau maju nih. Jadi lebih bersemangat. Perasaan gugup ini pada dasarnya sama dengan bersemangat. Jadi pikirkan bahwa kamu selalu menantikan hal itu. Misal ada ujian lisan, ujian baca Al-Qur'an atau apa gitu ya. Jadi disuruh maju. Dipikirin aja kalau misal aduh aku udah nungguin ini, aku udah belajar berhari-hari gitu. Akhirnya datang juga, akhirnya mau selesai gitu, mau mau menjalani ujian ini gitu. Nanti nervousnya berubah jadi excited, jadi lebih senang gitu. Lalu yang kedua adalah latihan.
Jadi biar nggak nervous, itu latihannya yang banyak. Latihannya terus menerus gitu sampai hafal, sampai di luar kepala gitu loh. Misal ujian baca Al-Qur'an dibacanya terus-terus, ternyata hafal padahal ujiannya cuma baca doang. Tuh. Persiapan matang itu akan membuat rasa gugup hilang karena materi dan aksi panggung sudah dikuasai. Jadi udah di luar otak gitu loh. Lalu yang terakhir adalah bersantai. Jadi sebelum maju, sebelum gilirannya, itu santai aja. Ngobrol gitu, ngajak temen main, ngajak shoot, ngajak home timpa atau ngapain gitu. Biar nggak kepikiran, pokoknya biar nggak mikir gitu. Kalau ini giliranku, waduh, habis ini giliranku. Ya udah aku ajak ngomong temenku lah gitu, misal. Jadi mengalihkan perhatian saat mengalami nervous seperti ngobrol, main, terus ngapain aja gitu. Yang penting jangan mikirin apa yang akan terjadi, tapi pikirin aja kalau kamu udah siap gitu, udah menguasai gitu. Nanti lama-lama hilang. Aku tambah pertama-tama kita nih. Sekarang karena udah selesai materinya, kakak mau tanya mengenai materi ini. Jadi kakak tunjuk ya. Kakak tunjuk, kakak panggil namanya. Ada yang nervous nggak? Ada yang takut nggak? Kok menghilang semua sih? Nanti yang menghilang malah kakak loh. Oke, pertanyaannya yang pertama adalah, nggak apa-apa lihat buku, kan udah dicatat tadi. Yang pertama adalah, pertanyaannya dulu apa namanya dulu yang dipanggil? Apa? Oke, pertanyaannya dulu ya. Oh, nama dulu. Oke, namanya siapa ya? Di sini ada Wildan, Maya, Aurora, Evan, Endita. Endita deh. Coba Endita. Kakak mau tanya dong, bahasa Inggrisnya mereka melihat apa? Di teknik public speaking. Apa bahasa Inggrisnya? Apa? Teknik pertama. Teknik pertama itu apa? Daisy. Oke, Winter. Lanjut. Ini semuanya dapat ya, jadi semuanya tenang aja. Semuanya dipanggil. Jawab ya. Yang kedua ada Ulil, yang mana Ulil? Oke, Ulil. Kakak mau tanya. Siap ya? Siap ya? Siap nggak? Ya. Oke, Winter. Materi hari ini mengenai apa sih? Bahasa Inggris. Materi hari ini kan mengenai berbicara di depan umum. Nah, namanya apa? Nana, apa? Public speaking. Oke, Winter. Oh, bisa bener. Oke, padahal tadi berarti memperhatikan ya, Winter. Lalu yang selanjutnya ada siapa ya? Ella. Yang mana? Oh, itu nggak kelihatan ya. Oke, pertanyaannya. Di dalam contoh dari teknik Daisy itu apa aja sih yang diperhatikan? Sebut aja beberapa, 3. Yang diperhatikan dari Daisy.
penampilan temannya sudah berdiri. Ah. Terus apa? Tadi nggak dengar yang terakhir. Jika berdiri penampilan atau bagian gerakan tangan. Oke, benar-benar. Lalu yang selanjutnya, di sini ada siapa? Yang belum siapa aja? Siapa yang mau dipanggil? Yang mengajukan diri? Yang angkat tangan aja sekarang. Siapa? Siapa yang mau ditanyain? Oh, Wildan. Oke. Wildan nih yang susah aja ya. Dalam teknik yang ketiga, salah yang ini aja. Gimana sih cara menghadapi nervous atau gugup atau deg-degan? Jadi excited. Excited itu apa? Semangat. Oke, bentar. Lalu? Yang kedua. Santai ya, bersantai. Terus yang ketiga. Iya, pintar. Berarti ada 3 ya caranya. Terus yang belum dipanggil Revan. Revan mau pertanyaan yang gimana nih? Apa aja ya? Sebutkan 3 teknik public speaking. Apa aja? Yang keras suaranya, mendekat ke laptop. Ini. Ada 3 tadi. Nana. Ngomong maju ya, maju ke depan. Ya itu benar itu. Ayo, apa tekniknya tadi? Apa? Apa yang kenceng? Teriak aja nggak apa-apa. I understand. Yang kedua tadi apa? Listen ya. Nanti kita baca lagi ya bareng-bareng. Oke, yang belum siapa yang belum? Aura, yang mana Aura? Nah, oke. Kakak kehabisan pertanyaan tapi nggak apa-apa. Public speaking adalah, menurut Aura apa tadi? Berbicara di depan. Oke, pintar. Next, yang belum? Maya udah belum, Maya? Belum. Oke, Maya. Maya apa ya, Maya? Dalam teknik they listen, coba sebutkan 3 yang dinilai. Apa aja? Oke. Bener ya, Mbak Dea? Oke, yang belum siapa nih? Oke, pertanyaannya. Ini terakhir ya? Ya. Pertanyaannya apa ya?
Coba perkenalan diri pakai bahasa Inggris. Ngomong aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Hai my friend. Nah, itu tuh apa tuh yang ngomong? Siapa tuh yang ngomong? Iya, nggak apa-apa. Ayo. Oke. Ayo, ayo, ayo. Tadi siapa Ella ya? Tadi yang belum? Hmm. Ayo, silakan. Bahasa Inggris. My name is Andita. Terus. Terus apa nih? My name is Andita. I am Andita. I am 10 years old. Hmm. Thank you. Oke, sekarang Ella. Yang kamu tulis aja yang kemarin nggak apa-apa. My friend. I'm Ella. I am all. Thanks. Oke, thank you. Terus siapa tadi? Ulida. My name is Maulida. Mm-mm. Umurnya? I am. I am 9 years old. Oke. Thank you. Ada yang mau lagi nggak perkenalan pakai bahasa Inggris? Cowok-cowok. Pengen nggak? Iya, harus maju. Ulil. Ulil ya? Ulil. I'm 11 years old. 11 Lamongan. Thank you. You're welcome. Terus gesernya, Rudan. Siap-siap ya, Revan. My name is Oke. I'm 11 years old. I live in Lamongan. Thank you. Lanjut. I'm Bifas. I'm 10 years old. And Lamongan. Thank you. Terus yang belum tadi Aura. Iya Aura. Mama ya. Name is Allah. Allah. I am 11 years old. I live in Lamongan. Thank you. Pinter. Next. Good job. Oke. Finish semua. Udah selesai ya. Jadi itu dipahami semuanya. Oh iya, Duolingo-nya gimana nih? Udah sampai mana? Ulil sama Revan sama yang belum, yang baru masuk. Itu udah install Duolingo belum? Udah. Ada yang belum install nggak? Udah semua ya? Nanti di SS lagi ya, dikirim ya satu-satu. Atau sekarang nggak apa-apa dikirim. Ya sekarang aja deh kirim. Oh, bentar. Ditutup dulu. Oke, ditutup dulu ya.
Sama foto bareng dulu. Ya, terima kasih anak-anak, adik-adik semuanya sudah mengikuti. Gimana kelasnya hari ini? Gimana kelasnya? Hah? Ini kelas terakhir ya, Mbak Dea? Alhamdulillah kelas terakhir. Ya udah, terima kasih ya adik-adik sudah mengikuti kelas ini. Selamat hari ini. Terus belajar bahasa Inggris terus. Cari lagu-lagu yang disukai, nonton film nggak apa-apa, pakai bahasa Inggris. Kalau bisa nggak usah ada tulis-tulisannya itu yang di bawah itu. Ya cepet pinter. Oke, sekarang kita foto bareng-bareng. Masuk ya. Semuanya harus masuk. SS-in ya, Kak? Dari Deva kan SS-nya. Iya, boleh. Ayo. Ayo semuanya. Depan Kak ya? Gak kelihatan. Sini. Kita semua ini. Ya. Maya belum. Maya di sebelahnya Ulil. Biar kelihatan. Tuh, Ulil mau kemana? Ulillah. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Thank you. Dadah, terima kasih. Oke, makasih. Saya bencong. See you. Dadah. Tanggal 5 sama 6. Tetap pakai 25. Enggak. Maksudnya besok itu udah nggak les, terus nanti tanggal 5 sama 6 itu kakak-kakaknya yang ke sekolah. Jadi kalian nggak kesini. Oke. Waalaikumsalam.